Masih bersama kami di Presisi Utama. Pemirsa, saat melaksanakan kunjungan kerja bersama Gubernur Kalteng, Pangdam 22, Tambun Bungai, dan Kapinda, Kapolda Kalteng Irjen Pol Iwan Kurniawan menghadiri penanaman pohon dan pelepasan bibit ikan bertempat di Taman Rusa Buntok. Selamat siang dan salam presisi. Pemirsa, Kapolda Kalimantan Tengah bersama Gubernur dan Pangdam 22 Tambun Bungai dan Kabinda menghadiri penanaman pohon dan pelepasan bibit ikan bertempat di Taman Rusa Buntok, Barito Selatan. Dan berikut liputan selengkapnya. Dalam kegiatan tersebut nampak hadir juga Kapolres Barito Selatan AKBP Jackson R. Hutapea bersama dengan jajaran Forkopimda yang turut mendampingi serta ikut dalam penanaman dan pelepasan bibit ikan. Kapolda Kalimantan Tengah melalui Kapolres Barito Selatan menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan wujud kepedulian dan kecintaan terhadap lingkungan. Dengan hadirnya Gubernur, Kapolda, serta jajaran Forkopimda Provinsi Kalimantan Tengah diharapkan dapat menjadi momentum agar semua pihak yang terlibat lebih sadar akan pentingnya menjaga serta mencintai lingkungan yang dimulai dari hal-hal kecil. Informasi yang dapat kami sampaikan, saya Bribda Paula Bikhumas Polda Kalimantan Tengah melaporkan untuk Polri TV. Salam presisi. Di informasi berikutnya, pemirsa, Polri bersama berbagai stakeholder melaksanakan forum group discussion di Auditorium STIK PTIK Lemdikat Polri Jakarta Selatan pada Senin 29 September 2025. Forum ini mengusung tema penyampaian pendapat di muka umum, hak dan kewajiban, serta tindakan anarkistis menjadi tanggung jawab hukum. Turut hadir mewakili Kapolri, yaitu Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo, didampingi pejabat utama Mabes Polri dan diikuti sebanyak lebih dari 1.500 peserta terdiri dari Kapolda, Wakapolda, dan Kapolres secara tatap muka serta Polres jajaran yang tergabung secara daring. Dalam sambutannya, Wakapolri menegaskan FGD ini merupakan wujud komitmen Kapolri menjadikan institusi Polri sebagai organisasi yang terbuka akan kritik dan masukan publik. Di samping itu, di tengah supremasi sipil, polisi harus menjadi polisi yang baik. Kehadiran narasumber dari berbagai latar belakang dalam ruang diskusi ini merupakan simbol sinergi Polri dengan para stakeholder. Bahwa kegiatan ini merupakan wujud komitmen dari Bapak Kapolri. Dari awal Bapak Kapolri memerintahkan kepada kita semua bahwa organisasi polisi ini adalah organisasi yang terbuka. Organisasi yang harus mendengarkan semua saran, masukan, kritik dari semua komponen bangsa. Komitmen Bapak Kapolri sebenarnya sudah diwujudkan di awal-awal beliau menjabat. Makanya kehadiran para narasumber hari ini, Pak Kadif Humas, ini harus terus dikomunikasikan dengan baik. Karena di tengah supremasi sipil, siapa penjaga demokrasi, siapa penjaga HAM, harus polisi yang baik. Ya, supremasi sipil tidak ada lain, penjaganya harus polisi. Wakapolri juga menegaskan kehadiran berbagai narasumber dengan ragam latar belakang merupakan bentuk sinergi Polri dengan berbagai stakeholder yang mendapat perhatian khusus dari Kapolri. FGD ini bertujuan untuk memberikan kritik dan masukan terhadap institusi demi perbaikan dan kemajuan Polri yang sesuai dengan harapan masyarakat. Kehadiran bapak-bapak narasumber ini merupakan bentuk kehormatan, bentuk apresiasi Bapak Kapolri untuk memberikan ruang diskusi. Nanti di bawah pimpinan Pak Iman, silakan Mas Iman ya, untuk memberikan para narasumber saran, masukan, kritikan kepada kami semuanya. Dan ini diikuti oleh seluruh Mabes Polri, PJU hadir, perwakilan Kapolda hadir, Kapolda dan pejabat utama Polda, para Kapolri dan pejabat utama Polres juga mengikuti secara virtual. Artinya kalau misalnya diikuti ini hampir 1.500 orang lebih yang ikut di dalam kegiatan ini. Ya, mungkin itu saja secara singkat yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi Bapak Kapolri mengucapkan terima kasih, apresiasi tinggi-tingginya kepada seluruh narasumber. Ya, besar harapan Bapak Kapolri apa yang menjadi masukan kritikan ini tolong dicatat oleh seluruh pejabat utama para Kapolda yang hadir secara langsung maupun hadir secara virtual. Ini sebagai catatan yang sangat berharga bagi perbaikan Polri ke depan, sesuai dengan harapan masyarakat.
Dialog publik ini dipandu langsung oleh moderator Aiman Wicaksono dengan menghadirkan narasumber kompeten dari berbagai latar belakang, mulai dari Profesor Frans Magni Suseno, Usman Hamid, Rocky Gerung, Komisioner Kompolnas M. Khairul Anam, Ardi Manto Adiputra, Dimas Bagus Arya, Muhammad Isnur, Julius Ibrani, Al-Araf, hingga Iftitah Sari. Diskusi menekankan pentingnya keseimbangan antara kebebasan berbicara dan penegakan hukum, serta menegaskan 3 poin pokok yaitu hak, kewajiban, dan tanggung jawab hukum dalam penyampaian pendapat di muka umum. Melalui dialog publik ini, Polri ingin menunjukkan bahwa aparat bukan hanya penegak hukum, tetapi juga pengawal demokrasi. Polri berkomitmen menghormati hak masyarakat untuk bersuara, mendorong penyampaian aspirasi yang tertib dan damai, serta konsisten menindak segala bentuk anarkisme demi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Dari Jakarta, Tim Liputan Polri TV. Di Sumatera Barat, pemirsa Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumbar membongkar praktik perdagangan ilegal bagian tubuh satwa dilindungi berupa sisik terenggiling. 2 orang pria berinisial DW dan B ditangkap di kawasan Jalan Raya Nanggalo, Kelurahan Kampung Olo, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang. Saat ini Polda Sumatera Barat gelar konferensi pers ungkap perdagangan satwa dilindungi di wilayah hukum Polda Sumatera Barat. Polda Sumatera Barat gelar konferensi pers ungkap perdagangan ilegal sisik terenggiling. Polda Sumatera Barat melalui Ditreskrimsus menggelar konferensi pers pada Kamis 25 September 2025 terkait pengungkapan kasus perdagangan ilegal satwa dilindungi berupa sisik terenggiling. Kasus ini terungkap pada Selasa 23 September 2025 ketika petugas Ditreskrimsus menemukan langsung barang bukti sisik terenggiling di pinggir Jalan Raya Nanggalo, Kelurahan Kampung Olo, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang. Barang bukti tersebut diamankan untuk proses hukum lebih lanjut. Dalam konferensi pers, Ditreskrimsus Polda Sumbar menegaskan komitmennya untuk memberantas segala bentuk kejahatan lingkungan, khususnya perdagangan satwa dilindungi, serta mengajak masyarakat bersama-sama menjaga kelestarian keanekaragaman hayati. Sebanyak kurang lebih 1 karung dengan berat 25 kg. Kita berhasil amankan dan kemudian kita lakukan proses penyidikan saat ini. Untuk pasal yang ulangi, untuk tersangka sendiri inisialnya adalah DW dan B. Ini 2 orang, yang satu berasal dari daerah Mentawai, dan yang satu lagi daerah pesisir selatan. Kemudian untuk pasal pidana yang kita sangkakan adalah pasal 40A ayat 1 huruf F junto pasal 21 ayat 2 huruf C Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, yaitu dengan ancaman penjara minimal 3 tahun dan paling lama 15 tahun, serta pidana denda paling sedikit untuk kategori 4 itu adalah 200 juta rupiah dan paling banyak untuk kategori 7 itu adalah 5 miliar rupiah. Ya. Saat ini tersangka sudah kita lakukan penahanan di rutan Mapolda Sumatera Barat. Selanjutnya kita sedang menghadapi berkas perkara yang nanti selanjutnya kita limpahkan ke jaksa. Dari Polda Sumatera Barat, saya Bribda Miftahur Rahman melaporkan. Salam presisi. Pemirsa tetaplah bersama kami, Presisi Utama akan segera kembali.